Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Sebuah kehormatan bisa melayani pagi ini dan ada satu hal yang luar biasa. Kita bersyukur kita ada di bawah sebuah naungan organisasi, yaitu Gereja Betel Indonesia, yang sangat peduli dengan pengajaran yang seimbang, pengajaran yang benar, dan juga memberi makan domba-dombanya Tuhan. Dan hari ini kita akan mengambil tema dari tema nasional, di bulan-bulan ini, yaitu mengembangkan hidup yang berguna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau percaya atau tidak, terima atau tidak, kita manusia hanyalah makhluk ciptaan. Tentu ada yang menciptakan kita. Apapun yang kelihatan, pasti ada penciptanya. Bapak Ibu, kalau ciptaan berarti kita diciptakan dengan nilai-nilai dan tujuan. Tidak ada benda yang diciptakan dengan asal-asalan. Bahkan jauh sebelum benda atau sesuatu itu diciptakan, maka dalam bayangan, dalam benak penciptanya, ada sesuatu yang dia tahu bahwa benda yang dia ciptakan itu punya nilai dan punya tujuan. Nah, sesuatu yang punya nilai dan punya tujuan pasti berguna. Contohnya yang paling sederhana, sendok makan. Sendok makan pasti diciptakan dengan tujuan dan maksud dan juga nilai-nilai. Sehingga melaluinya kita bisa makan dengan cara yang elok, rapi, dan pantas. Tidak berantakan dan lebih mudah dan juga indah. Bapak Ibu, sesuatu yang diciptakan, tadi saya katakan pasti ada gunanya, ada tujuannya, ada maksudnya. Nah, demikian juga manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mereka diciptakan agar berguna bagi penciptanya, agar memuliakan penciptanya. Pernahkah Bapak, Ibu, dan saya bertanya, untuk apa saya ada di dunia ini? Saya pernah puluhan tahun hidup dalam kebingungan dan tumbuh menjadi seorang anak muda yang depresi, penuh dengan tekanan. Penyebab utamanya adalah tidak mengerti apa tujuan hidup saya, apa maksud saya, apa maksud Tuhan buat saya ada di dunia ini. Mari kita membaca satu ayat ya, Bapak Ibu. Di Yesaya pasal 43 ayat 6 sampai 7. Ya, Yesaya pasal 43 ayat 6 sampai 7 dikatakan, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Waktu saya mengerti ayat ini, saya tahu bahwa saya ada di dunia ini, diciptakan, dibentuk, dijadikan oleh Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah tentang Tuhan, Sang Pencipta. Dia yang menciptakan kita, Dia yang punya tema atas hidup kita, dan Dia yang punya maksud, punya harapan atas hidup kita. Tuhan mau kita mendekat dan memberi diri, dipakai untuk memuliakan namanya. Kenapa ada banyak orang stres, depresi? Karena mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Dan mereka tidak punya tujuan karena tidak mengerti. Atau ada orang yang mengerti maksud dan tujuan Tuhan, tapi mereka tidak menjalaninya sebagaimana mestinya. Tuhan mau kita mengembangkan hidup yang berguna. Mari kita membaca ayat tema bulan ini yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Ayat ini menjadi tema sepanjang bulan ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka kita tidak mengukur nilai-nilai hidup ini dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Saya diberkati dengan istri saya beberapa tahun lalu, dengan kemampuannya sebagai seorang akuntan dan dalam leadership. Dalam 1 tahun ditawari pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan. Dalam ukuran manusia, bahkan saya sebagai suaminya pun berpikir, wah enaknya kalau istri saya kerja, pasti akan dapat pemasukan lebih besar lagi. Tapi istri saya menolak 3 tawaran dalam setahun itu. Tawaran kerjaan yang menggiur dengan gaji menggiurkan. Karena dia memilih melayani Tuhan. Hidup untuk Kristus. Dia tahu bahwa dia dipanggil untuk melayani sepenuh waktu.
Dia tolak semuanya sampai orang yang menawari pekerjaan, beberapa orang saya kenal, suamimu melarangkah? Nanti saya bilang sama suamimu. Tapi saya berkata, tidak. Tuhan panggil saya melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan hidup untuk Kristus. Hidup artinya masih ada, ya, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Itu arti kata hidup di ayat ini. Masih ada, masih bergerak, bekerja sebagaimana mestinya. Ketika kita hidup, kita harusnya bukan sekedar ada bernapas, tapi kita masih bergerak, kita masih bekerja seturut dengan maksud dan tuntunan Tuhan. Sebagai orang percaya, ya seharusnya kita telah mati bagi dosa, mati bagi diri sendiri dan hidup untuk Kristus. Jangan berpikir hidup untuk Kristus kita jadi kayak miskin, kere, tidak punya apa-apa. Kita ingat, oh kalau mau melayani Tuhan, jual semua hartamu. Bukankah ayat ini spesifik buat orang yang berkata, seorang kaya, anak muda yang berkata, aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Ada orang berkata lagi, semua hukum agama aku telah lakukan, apa yang kurang daripadaku? Jawab Yesus berkata begini, kalau kau mau sempurna, jual hartamu. Ini bukan berarti ikut Tuhan harus jual harta, bukan itu. Ayat ini sedang menantang orang dalam konteks itu, untuk ternyata orang ini hanya sekedar beragama tapi untuk kepentingan dirinya. Tapi dalam konteks keseluruhan hidupnya, hatinya melekat kepada hartanya. Dan Tuhan mau kita melekat hanya kepada Tuhan. Kaya enggak apa-apa, terkenal enggak apa-apa, tapi hati tetap melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita menjadi orang-orang yang hidup bagi Allah untuk melayani Dia, mengerjakan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Di Roma pasal 12 ayat selanjutnya kita akan baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan mau seluruh area hidup kita, ya, di pernikahan, di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, bahkan di gereja, seharusnya itu menjadi mezbah persembahan kita. Kita mempersembahkan hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sekedar menjadikannya sebagai panggung pertunjukan. Apa yang saya maksud mezbah persembahan dan panggung pertunjukan? Kalau ketika kita menjadikan hidup sebagai mezbah persembahan, kita mengerjakan itu bukan untuk kepentingan kita. Itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Kita mengetahui kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna, kita persembahkan kepada Tuhan. Banyak orang hidupnya menjadi panggung pertunjukan. Apa itu panggung pertunjukan? Untuk kesenangan dirinya, untuk ketenaran dirinya, untuk kemuliaan dirinya. Sehingga sekalipun kita ada di sebuah mezbah pelayanan, maka itu sekedar panggung pertunjukan, bukan mezbah persembahan kepada Tuhan. Ya. Menyadari ini akan membuat kita bersikap benar dan melakukan yang terbaik di seluruh sisi hidup kita. Tidak cuma di gereja, tidak ada standar ganda. Kalau di gereja kudus, di luar gereja kudus. Kita sama-sama di gereja kudus, di luar gereja pun kudus. Di dalam gereja benar, di luar gereja pun benar. Di dunia rohani maupun di sekuler, kita tetap mengerjakan yang terbaik. Kita tetap memiliki standar-standar ilahi, standar-standar yang benar. Ya. Bapak Ibu, pertanyaan perenungan. Akankah kita mempersembahkan sesuatu yang cacat kepada Allah yang kudus itu? Tadi saya mengatakan hidup kita di dalam gereja, di luar gereja adalah mezbah persembahan. Apakah kita akan mempersembahkan yang cacat kepada Tuhan? Kita mempersembahkan yang asal-asalan kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata begini di Kolose 3:17 dan 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, perhatikan ini. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Maupun baik perkataan maupun perbuatan tindakan kita dalam keseharian,
Mari kita lakukan itu dalam nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, 2-3 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat. Ketika saya mengerti kebenaran ini, membersihkan gereja, ngepel kantor, tidak menjadi sesuatu yang tabu buat saya. Saya masih mengerjakan hal-hal sederhana. Orang tidak lihat, untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Itu tadi saya katakan, apakah kita sekedar menjadi panggung pertunjukan atau kita jadi mezbah persembahan kepada Tuhan? Ya, mari kita lanjut kembali ke Filipi pasal 1 ayat 22. Ya, ayat tema kita. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jangan berpikir, oh Paulus tidak tahu ya. Mari kita belajar ayat ini lebih lanjut lagi. Paulus tidak sedang menyatakan bahwa dia tidak tahu arah dan tujuan hidupnya. Ia tidak tahu memilih, perhatikan ini. Karena saat kematian adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu saat kematian. Berapa minggu lalu ada kenalan saya. Saya sangat hormat kepada beliau. Waktu beliau bertobat, orangnya pemabuk, penuh tato. Itu dengan cara yang ajaib. Kenapa? Ada hamba Tuhan dari luar negeri datang ke kotanya. Diberi petunjuk oleh Roh Kudus setelah pelayanan di sebuah tempat. Dia bergerak ke tempat itu, dituntun oleh Roh Kudus menyampaikan firman Tuhan. Dan mungkin dengan penterjemah, karena dia orang asing, bukan orang Indonesia. Menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang ini, seturut apa yang ada di hati orang ini. Orang ini kaget dan dia bertobat, beliau bercerita. Teman-temannya tahu bagaimana pertobatan ini dan minggu lalu. Saya kaget beliau meninggal dan saya tahu-tahu sudah dikubur. Saya message secara DM pribadi kepada anaknya. Maaf, saya tidak tahu-tahu sudah dikubur. Sakit apa? Anaknya ngomong, tidak sakit. 1 jam meninggal, sebelum meninggal dia pasti berkata kepada istrinya, tolong siapkan saya baju, saya mau jalan-jalan. Ternyata bapak ini pergi jalan ke surga. Karena Tuhannya, bapaknya yang jemput dia. Rumahnya sudah selesai. Misteri, anaknya berduka, semua orang berduka. Tapi ada satu penghiburan bahwa bapak ini tahu waktunya sudah tiba. Sayangnya, tidak semua orang bisa tahu saat waktunya Tuhan tiba. Kedatangan untuk hidupnya sampai kepada hari akhirnya itu, dia tidak tahu. Dan Paulus berkata, jika dia tidak tahu. Sementara Paulus tahu persis bahwa kalau dia mati, maka berarti dia beralih kepada Bapa di surga. Dia hanya tahu, kalau saya mati, saya pasti beralih kepada Bapa di surga. Tapi kapan waktunya? Waktu itu dia belum tahu. Ya. Yang bisa kita pastikan adalah hidup kita. Itu sebabnya dia berkata, bekerja, memberi buah. Ya. Apa itu? Bekerja, berkarya, berguna bagi sesama. Banyak orang berani mati, namun tidak berani hidup dan mengembangkan hidup yang berguna. Saya berani katakan, kenapa orang banyak berani mati? Contoh, ngebut asal-asalan di jalan, itu namanya berani mati. Tapi nyetir baik-baik nggak berani, karena nyetir baik-baik itu nyakiti diri sendiri. Mengemudi dengan hati-hati itu menyakiti diri. Harus ada kontrol diri. Kapan waktunya ngerem, kapan waktunya ngegas. Apalagi yang orang berani mati. Sudah tahu makan berlemak, makan banyak karbohidrat itu bisa merusak tubuhnya. Sudah tahu nikotin merusak tubuh, sudah tahu begadangan merusak tubuh, tetap dikerjakan, itu namanya berani mati. Memang lebih susah untuk berani hidup. Dan Paulus dia berkata, aku hidup untuk Kristus. Dia berani hidup dan berani mengembangkan hidup yang berguna. Dan tadi Paulus berkata, jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup yang berarti adalah hidup yang menghasilkan buah, yang berguna bagi surga, berguna bagi sesama. Itu sebabnya beranikah Bapak, Ibu, dan saya mengembangkan hidup yang berguna. Jangan cuma berani mati, nekat, itu berani mati. Udah tahu kolesterol, makan daging, makan lemak, tanpa kontrol setiap hari. Sudah tahu kalau nggak olahraga bisa mudah kena serangan jantung karena tidak fit badannya. Males. Kemana-mana naik kendaraan.
Saya mengerti kebenaran ini bahwa hidup itu indah, hidup itu berguna. Saya berani kontrol pola makan, pola tidur. Saya berani menyakiti diri, olahraga setiap pagi, jalan cepat 40 menit. Setiap pagi, selama 5 kali dalam seminggu. Kenapa? Nggak enak. Udah bertahun-tahun olahraga, ada yang berkata, oh Bapak hobi olahraga. Enggak hobi. Hobi saya makan. Hobi saya seneng-seneng. Hobi saya malas-malasan. Tapi saya berani bertanggung jawab. Karena saya tahu hidup saya indah. Tadi dikatakan bekerja memberi buah. Ya, kita akan belajar poin-poin ini. Bagaimana kita bekerja memberi buah. Mari kita belajar untuk mengembangkan hidup yang berguna. Dengan bekerja memberi buah. Di Filipi 1:22 dalam terjemahan literalnya dikatakan begini. Namun jika hidup di dalam daging, ya hidup dalam secara jasmani masih hidup di dunia ini, bagiku hal itu merupakan buah pekerjaan. Lalu apa yang akan kupilih? Aku tidak tahu. Mengembangkan hidup yang berguna artinya bekerja memberi buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya hidup kita menjadi buah pekerjaan kita. Bukan hanya mengalir aja. Hidup kita harusnya menjadi hasil dari pekerjaan kita. Buah pekerjaan kita. Menjadikan hidup ini sebagai hidup yang berguna. Mengisi waktu ini dengan baik-baik. Tidak malas-malasan. Ya. Pekerjaan itu adalah satu-satunya misi yang Tuhan beri. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan berkata begini. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lalu ada ayat lagi, kamu akan menjadi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa pekerjaan Tuhan yang satu-satunya bekerja memberi buah? Yaitu memberitakan Injilnya. Bersaksi, menjadi saksinya Tuhan, memberitakan Injilnya. Itu satu-satunya misi yang Tuhan beri buat hidup kita. Profesi kita, di pekerjaan, mau jadi apapun, jadi pengusaha atau menjadi karyawan, itu cuma profesi saja. Ya, platform kita. Tapi tugas kita adalah menjadi saksinya Tuhan. Memberitakan Injilnya. Mari kita menjadi orang-orang yang bersaksi dengan senyap, berkhotbah tanpa suara. Apa maksudnya? Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bersaksi dengan senyap, berkhotbah tanpa suara? Karena satu-satunya pekerjaan yang Tuhan mau adalah kita memberitakan Injilnya lewat seluruh hidup kita. Bersaksi dengan senyap, berkhotbah tanpa suara. Itu baru namanya hidup yang berguna bagi surga. Karena satu-satunya pekerjaan, lowongan pekerjaan itu adalah memberitakan Injil. Nah, bagaimana caranya kita bisa bersaksi dengan senyap, berkhotbah tanpa suara? Yang pertama, lewat hidup kita yaitu rajin. Tidak malas, rajin. Kita belajar dari Yusuf, di Kejadian 3:7-2 dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf yang diceritakan justru anak yang kakak bungsu, anak ke-11 atau anak ke-12 dari 13 bersaudara. Karena anaknya Yakub itu 13, satu perempuan. Dan Yusuf adalah kakak bungsu. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda. Dia biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, kita belajar dari Yusuf. Dia orang yang rajin dari sejak masa mudanya. Dia biasa menggembalakan kambing domba, membantu orang tuanya di rumah. Rajin itu dimulai dari rumah. Mau jadi berkat, mau mengembangkan hidup yang berguna, mulai dari rumah saudara. Menjadi orang yang rajin. Bangun pagi, tidak malas-malasan. Ya, mengurusi pekerjaan rumah dengan semangat seperti untuk Tuhan. Itu tadi kita sudah belajar. Mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan hidup yang berguna, bersaksi dengan senyap, berkhotbah tanpa suara. Itu suka menolong sesama. Bapak Ibu, kita berguna kalau kita suka menolong. Kita belajar dari Tabita di Kisah 9 ayat 36. Ya, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas.
perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana dia dibawanya ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu dia masih hidup. Bapak Ibu, kita belajar dari Dorcas, ya. Bagaimana ketika Dorcas meninggal, orang-orang bercerita tentang kebaikannya. Dorcas dikenal sebagai orang Kristen yang baik hati, suka menolong banyak orang. Sehingga pada waktu Petrus datang ke sana kita melihat bahwa orang-orang itu sambil menangis menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Dorcas suka menolong sesama. Sampai meninggalnya pun kebaikannya masih berbicara. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah engkau dikenal sebagai orang yang baik? Ya. Apakah kita menjadi orang yang dikenal kebaikannya di mana-mana? Mari kita kembangkan, ya, menjadi orang yang suka menolong sesama. Supaya kita bisa berguna bagi orang lain, berguna bagi Tuhan. Tuhan mau kita berbuat baik supaya namanya dipermuliakan. Kalau kita tidak berbuat baik, kita mempermalukan Tuhan. Karena kita disebut garam dunia, terang dunia. Poin yang ketiga, bagaimana kita mengembangkan hidup yang berguna. Bersaksi dengan senyap, berkhotbah tanpa suara. Berani bertanggung jawab. Hidup yang bertanggung jawab itu adalah hidup yang berintegritas. Tidak nunggu orang lain lihat. Ya, kita belajar dari Yehuda. Pada waktu Yusuf yang sudah jadi penguasa di Mesir dan pura-pura kepada saudaranya dengan penuh kemarahan. Bawa saudaramu yang katanya kok masih ada satu. Adik yang paling bungsu. Bawa Benyamin. Oh, semua ribut. Mereka kaget. Ternyata Yusuf minta Benyamin dibawa. Dan saudara-saudaranya tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf. Mereka berpikir, waduh ini bahaya nih, celaka. Yusuf sudah enggak ada, Benyamin dibawa lagi. Nanti kalau enggak kembali bapak kita bisa mati. Dan bapaknya pun berkata, kau akan membuat aku turun ke dunia orang mati dengan duka. Di tengah kebingungan itu sementara saudara-saudaranya harus kembali ke Mesir membeli gandum. Kalau tidak mereka mati kelaparan karena hanya di Mesir ada gandum. Lalu berkatalah, dikatakan di Kejadian 4:38, lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya. Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Aku yang bertanggung jawab atas keselamatan Benyamin. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, makalah akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Yehuda berani memikul resiko. Aku yang berdosa kepada kamu selama-lamanya. Kalau sampai Benyamin tidak kembali. Yehuda tidak egois. Ruben, kau ambil saja anakku. Kalau sampai Benyamin tidak kembali, kau bunuh saja anakku yang 2. Berarti Yakub harus bunuh cucunya. Tidak mungkin. Tapi Yehuda, aku yang tanggung. Aku yang bertanggung jawab. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang suka bertanggung jawab? Di Kejadian pasal 49, berkat untuk Yehuda. Dikatakan begini, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan. Atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintah dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk kepada bangsa-bangsa. Yehuda disebut orang yang teristimewa. Kenapa? Lahirnya dari dialah lahir keturunan raja-raja. Daud, keturunan Yehuda. Bahkan juru selamat kita, Yesus, anak Daud. Itu juga dari keturunan Yehuda.
Apa pelajaran dari orang yang bertanggung jawab? Orang yang berani mengambil tanggung jawab. Darinya akan lahir pengaruh. Dengan demikian dia bisa menjadi berkat. Orang yang bertanggung jawab akan berguna bagi Tuhan dan sesama. Orang yang bertanggung jawab, dia akan diangkat menjadi pemimpin. Punya pengaruh, punya otoritas. Yehuda itu anak nomor 4. Kenapa bukan keturunan Ruben yang jadi raja? Yang jadi keturunan raja. Yang jadi keturunan raja adalah dari Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berani bertanggung jawab, Tuhan akan angkat hidup kita. Saya belajar dari pengalaman Yehuda. Satu kali seorang hamba Tuhan bernubuat. Selama ini kau tidak dianggap oleh orang. Kau tidak dipandang. Tapi kau jadi seperti Yehuda yang berlari. Saya bertahun-tahun bingung. Apa? Waktu itu saya belum apa-apa. Orang meremehkan. Tidak memandang saya. Tapi di tengah tempat yang senyap itu. Saya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Saya pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Dan Bapak Ibu, saya ingat karena satu kali kantor tempat saya bekerja, office boy-nya libur begitu lama sementara kantor harus dibersihkan. Saya ngepel sendiri karena saya tinggal di kantor. Karena sebentar di jam kantor akan dipakai. Saya ngepel, gak ada yang lihat. Saya ngurus kantor itu sendirian. Dan lewat kesederhanaan itu, Tuhan angkat hidup saya. Di tengah kemudian saya masuk ke jenjang pelayanan. Saya masuk ke tempat-tempat yang bahkan orang lain yang lebih duluan daripada saya tidak bisa ada di tempat itu. Saya bisa pelayanan di tempat yang hanya gembala dan pembicara tamu yang ada di tempat yang paling istimewa. Satu kali saya bisa khotbah di tempat itu. Tidak dengan cara nyikut sana, sikut ini. Tidak dengan cara seperti jurus katak. Pukul sana, pukul sini, tendang sana, tendang sini, dan maju sendirian. Saya tidak seperti itu. Tapi seperti Yehuda yang berlari. Tuhan angkat hidup saya. Itu kesaksian hidup saya. Orang berpikir saya kesayangan gembala waktu itu. Tidak. Tapi tanggung jawab yang saya kerjakan di tempat tersembunyi. Itu mengangkat hidup saya. Di tengah keterbukaan. Bagaimana kita mengembangkan hidup yang berguna. Bersaksi dengan senyap dan berkhotbah tanpa suara. Yang keempat. Bagian ini sangat penting. Yaitu mengampuni diri sendiri. Kita baca beberapa ayat. Bagaimana kita mengembangkan hidup yang berguna? Apa hubungannya dengan mengampuni diri sendiri? Di 1 Korintus 4:3, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri tidak kuhakimi. Perhatikan Bapak Ibu, saya akan hubungkan dengan Amsal 2:37. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang maksud menghakimi? Menghakimi diri atau dihakimi orang lain. Ini bicara tentang penilaian diri terhadap diri. Penilaian orang lain terhadap diri kita. Penilaian orang lain, penilaian lingkungan terhadap diri kita. Ada banyak orang hidup berdasarkan apa kata lingkungan, apa kata orang, bahkan menurut kata diri sendiri. Akibatnya hidupnya gelap. Tidak tahu apa harus berbuat karena seringkali kata orang itu penuh penghakiman yang menghancurkan. Kata diri juga menghancurkan diri sendiri. Saya puluhan tahun hidup seperti ini dan membuat hidup saya tidak berguna. Depresi, kenapa? Karena membiarkan diri sendiri berbicara terlalu banyak, memberi penilaian terhadap diri sendiri. Banyak kali kita membuat perhitungan dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghakimi dalam konteks seperti seorang hakim yang melakukan penyelidikan atau menginterogasi terdakwa atau sebagai saksi. Jadi penilaian yang menghukum diri sendiri itu yang kita perlu buang. Kita perlu berpikir, kita perlu menilai diri seperti apa kata Tuhan tentang diri kita. Alkitab berkata, engkau mulia dan berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Ada banyak orang sedang kehilangan gambar diri. Tabung kasihnya bocor. Karena dia terus membiarkan diri diisi oleh apa kata orang. Afirmasi diri sendiri, afirmasi orang lain. Apa kata lingkungan ketika orang lain tidak memuji kita bocor. Kasih kita hilang. Tapi pagi ini izinkan kasih Tuhan mengisi tabung hatimu. Isi tabung hatimu dengan apa kata Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Engkau berharga dan mulia di mataku.
Apapun kata dunia, penuh penghinaan, penuh olokan, atau pujian palsu, buang semuanya. Tapi isi hatimu dengan apa kata Tuhan, dengan kasih Tuhan tentang dirimu. Bahkan Tuhan mati selagi kita masih berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, engkau dikasih Tuhan lebih dari seperti yang kau pikirkan selama ini. Kasih karunia yang sangat besar, yang tidak terukur, tidak terselami, tidak terjangkau. Tapi Tuhan tetap mengasihi engkau. Bahkan ketika kita mencoba menghitungnya, Tuhan masih, kasih Tuhan itu masih jauh dari hitungan kita. Izinkan kasih Tuhan yang besar itu mengisi hidup saudara. Tidak sedikit orang membuat perhitungan dan penilaian diri secara berlebih, mengakibatkan mereka terhenti oleh ketertuduhan diri. Rasa tidak layak, rasa tidak mampu, rasa tidak berguna, ya rasa apa lagi, rasa tertolak dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menjadi hidupnya kacau, tidak berguna. Lari kepada narkoba, lari kepada pergaulan buruk. Akhirnya jadi preman, akhirnya jadi orang yang buruk. Kenapa? Karena menilai diri terus. Izinkan Tuhan yang menilai saudara, menghargai saudara. Kita perlu mengampuni diri. Ada banyak orang dikuasai rasa bersalah, maka dia mencoba menenangkan dirinya dengan menghukum diri. Puasa, enggak usah pelayanan, aku tidak layak. Itu untuk kepuasan diri sendiri, Bapak Ibu. Kita perlu menerima diri seperti Tuhan menerima kita tanpa syarat. Dan melalui sikap mengampuni diri itu, kita bangkit dan bekerja menghasilkan buah. Saya sudah hendak sampai ke akhir. Orang-orang yang mau mengampuni diri biasanya tidak suka menghakimi orang lain. Dan juga dia bisa berkarya dengan maksimal. Karena tidak ada penghambat tersembunyi di dalam hatinya. Mari kita melepaskan pengampunan kepada diri sendiri. Mengampuni diri itu tidak identik dengan kita memuaskan diri. Tapi kita menempatkan diri seperti yang Tuhan mau. Mengampuni diri bukan berarti kita membenarkan perbuatan dosa kita. Tapi kita mengampuni tindakan kita, mengampuni diri sendiri dan membuang dosa-dosa itu sejauh mungkin. Karena bagi orang benar, dosa kecil saja akan bisa menghancurkan perasaannya sedemikian besar. Mari kita mengampuni diri, menerima diri. Seperti Tuhan mengampuni kita. Dan dengan demikian, dengan rajin, suka menolong sesama, ya, kita mengampuni diri, kita hidup bertanggung jawab, kita bisa mengembangkan hidup yang berguna. Amin. Tuhan memberkati. Kalau engkau merasa gagal pagi ini, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, aku gagal. Tapi kamu menjadi seperti tanah liat di tanganmu, dibentuk ulang. Aku menjadi bejanamu. Aku mau mengembangkan hidup yang berguna. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan. Bagaimana kami adalah ciptaan Tuhan. Dibentuk, dijadikan oleh Tuhan. Kami maha karyanya Tuhan. Dan apa yang Tuhan ciptakan pasti baik, pasti berguna. Dan pagi ini kami mau mengembangkan hidup yang berguna. Melalui hidup kami menjadi orang yang rajin, orang yang suka menolong, orang yang suka bekerja keras, orang yang mau bertanggung jawab, orang yang mau mengampuni diri sendiri, menerima diri tanpa syarat, seperti Tuhan menerima kami. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan, bantu kami untuk kami bertumbuh maksimal, menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan surga, berguna bagi sesama. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, dengan keterbatasan kata. Hamba minta supaya Engkau bekerja dengan luar biasa. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Beri pencerahan, tuntunan kepada umat yang sedang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya.
Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.